Jadi ceritanya, Reza ini baru aja pindah ke sebuah kos-kosan bareng temennya yang bernama Farhan. Karena baru pindah, tentu aja keadaan di dalam gak begitu baik dan cenderung masih kotor sore itu. Ini terjadinya pas bulan Ramadan, sebelum buka puasa. Farhan dan Reza baru aja pulang dari kampus. Dan melihat keadaan kos-kosan yang masih berantakan, bikin mereka itu makin males buat ngebersihin, udah terlalu capek. Apalagi tadi baru aja puasa, lemes tentu aja. Akhirnya, dengan berat hati, karena mau gak mau gitu, mereka harus tetap membersihkan kamar mereka, supaya malamnya itu bisa tidur. Tapi mendadak, Farhan ini nerima telepon dari temennya yang lain, yang ngajakin buka bersama di kafe. Ya berhubung Reza gak kenal sama temen-temennya Farhan, Reza pun gak ikut, dan memutuskan buat ngebersihin sebagian aja, seenggaknya bisalah buat tidur mereka saat malam nanti. Setelah itu Farhan itu pamit, sebelum telat, karena takutnya kan dikit lagi udah pengen waktu bukan. Tinggallah si Reza ini sendirian di kosan. Awalnya gak terjadi apa-apa deh, ya semua berjalan semestinya aja gitu. Nah selesai si Reza ini beres-beres, karena capek banget, setelah buka puasa. Si Reza ini langsung rebahan, dan ujung-ujungnya ketiduran. Nah di sini nih, mulai ada terjadi hal-hal yang gak enak, bahkan cenderung menyeramkan. Jadi, Reza itu kebangun, karena ada suara benda jatuh yang cukup keras, berasal dari kamar sebelahnya. Pikir Reza, mungkin penghuni sebelah ini masih bongkar-bongkar kali ya, atau pindahan juga gitu. Dia juga gak tahu pasti. Tapi, ketika si Reza ini ngecek ke HP-nya, Reza baru sadar kalau itu jam 1 malam. Terus di situ juga ada chat dan beberapa panggilan miskan. Farhan nelpon sekitar jam 10 malaman. Di situ, Farhan ini ngabarin kalau dia gak balik ke kosan, karena dia itu mau karaokean dulu. Isi chatnya tuh kayak gini. Gua mau karaokean dulu sama anak-anak, gak usah nungguin gua. Kayaknya gua gak balik, ya udahlah. Baca chat itu, si Reza ini gak mikir-mikir apa-apa, dia pun kembali tidur enak. Itu kan sebenarnya beberapa jam lagi pengen sahur, tapi gak peduli gitu, dia tetap tidur. Terus, ketika saat Reza ingin nyoba buat tidur lagi, di sini Reza itu ngedengar suara pintu kosnya itu kebuka. Si Farhan balik tuh, katanya gak balik. Tapi si Reza pun gak periksa apa-apa gitu, karena yang punya kunci kan cuma mereka berdua. Terus cara jalannya juga ini cara jalannya si Farhan. Soalnya, kalau Farhan itu memang punya ciri khas kalau jalan, dia itu gak bisa pelan, dan selalu agak nyeret-nyeret gitu akhirnya. Intinya berisiklah, kalau si Farhan ini jalannya. Di situ si Reza tetap menutup matanya, dan berusaha buat tidur. Di sini Reza itu ngerasa kalau Farhan ini masuk ke kamar. Terus dia itu ganti baju. Setelah itu dia masuk ke kamar mandi. Terus gak lama, setelahnya dia pun tidur nih. Di situ si Reza pun sempat ngintip Farhan. Oh iya ternyata beneran nih Farhan nih. Farhan tidur gitu di sampingnya dia. Ya udahlah, dia pun langsung lanjut tidur lagi. Sampai sekitar jam 3:15 menit, Reza pun kebangun dari tidurnya, karena alarmnya bunyi, waktunya sahur. Saat Reza bangun, Reza udah gak nemuin Farhan di kamarnya. Tempat tidurnya pun masih berantakan, dengan tumpukan kain yang belum sempat Farhan masukin ke dalam lemarinya. Oh baju kali ya, bukan kain. Reza pun langsung keluar kamar, jalan nih ke arah kamar mandi. Pas lagi jalan, ternyata dia itu nemuin Farhan lagi berdiri ngadep tembok, dan di situ dia itu lagi bikin kopi. Ya, karena kecium baunya, bikin kopi. Ya udahlah, Reza gak negur gak apa, dia pun masuk ke kamar mandi. Karena masih males ngomong gitu ya, baru aja bangun tidur. Habis cuci muka, Reza pun langsung keluar lagi ngambil piring dan makan, tanpa basa-basi dulu nih ke Farhan. Ini anak berdua emang jarang ngobrol pada dasarnya. Jadi mereka pun kayak ngekos bareng, tapi ya banyakan dimnyalar, atau kalau bicara juga ya seadanya aja gitu. Di situ, mereka berdua makan ini kan juga, karena lagi sahur ya, jadi males ngobrol gitu. Mereka makan berdua nih, ya udahlah. Mereka ini berdua makan samping-sampingan. Pas lagi makan, si Reza ini ngeliat Farhan kayaknya ada yang aneh gitu. Dia ini makan tapi kok kayak pelan banget gitu. Mungkin lagi gak langsung makan kalian. Ya udahlah. Di situ Reza ini berusaha gak mikir aneh-aneh. Dia lanjutin makan, tapi ini kok lama-kelamaan. Farhan ini nguapin makanan ke mulut, nyuap-nyuap terus, tapi gak dikunyah. Sampai mulut Farhan itu gak cukup lagi buat masukin makanan.
tapi tetap dipaksa gitu. Pipinya sampai udah penuh banget. Nah di situ, karena gak rasa jijik, ditambah ini kan sahur ya, selera makan gitu juga berkurang. Ini cara makanan Farhan aneh banget. Ditegurlah ini si Farhan sama Reza. Lu makan yang benar dong, jorok banget sih lu. Habisin dulu ket itu yang di mulut, lu kunyah dulu. Jangan lu main nyuap-nyuap aja sampai begitu, mau mati lu. Farhan yang mendengar itu, justru malah makin menjadi sambil melotot ke arah Reza. Ditambahin lagi tuh, disuapin lagi mulutnya. Padahal udah gak bisa masuk, masih terus dipaksa aja. Jadi banyak makanan-makanan yang pada jatuh-jatuhan. Nah di situ, si Reza ini ngomong lagi, lu bener-bener lu ya, minum apa lu semalam, sampai mabuk begini? Udah tahu puasa, mabuk mulu kerjaan lu, bentak Reza dengan suara tinggi. Tiba-tiba aja, pintu depan kamar kosannya diketok lumayan kenceng. Jadilah tuh si Reza keluar dan membukakan pintu. Ini siapa sih? Soalnya si Farhan ini gak mau bergerak dan tetap masukin makanan aja gitu ke mulutnya yang udah penuh. Si Reza pun jalan bukain pintu. Tapi begitu dibuka, yang dilihat bukanlah apa yang diharapkan. Awalnya Reza ini ngira kalau itu mungkin ibu kos kali ya, nantarin makanan. Karena mereka anak baru gitu. Tapi yang ada di balik pintu ternyata adalah Farhan. Farhan yang masih dengan pakaian yang sama yang ketika dia keluar buka puasa bersama. Di situ Farhan ini marah-marah. Lama banget lu buka pintu, baru bangun lu. Reza di situ cuma bisa bengong. Lah ini di depan gua Farhan, tadi yang lagi makan bareng gua siapa? Gimana dah ini? Akhirnya Farhan ngomong lagi, lah lu, udah buruan sahur, keburu imsak, nih gua buat nasi goreng, makan yuk. Di situ Reza pun kebingungan. Si Farhan ini udah jalan masuk ke kamar duluan. Reza pun balik badan. Nah pas dilihat, ternyata Farhan yang ada di dalam itu udah nggak ada, benar-benar kosong. Reza pun kembali memastikan apa yang dia lihat barusan. Dengan percaya diri, di situ Reza pun melempar Farhan yang baru masuk dengan sendal yang dipakai sama dia dan kena kepalanya tun. Farhan tentu bilang, anjir ngapain sih lu? Ajak berantem lu. Udah beli nasi goreng, gila lu ya, mabok lu. Baru bangun tidur begitu. Di situ Reza ini ngomong, lu beneran Farhan kan? Lu Farhan kan? Iyalah, emang siapa lagi? Apa sih lu? Ngigur lu ya? Baru bangun lu, apa abis melihat hantu sih? Di situ, Reza bener-bener bingung dengan apa yang terjadi. Dia tuh masih mikirin, tadi, di dalam makan bareng. Tapi kelakuannya emang aneh, masukin makanan, tapi gak dikunyah-kunyah. Dibilangin malah ngamuk. Ini tiba-tiba Farhan baru balik. Di situ, jujur aja ya, Reza gak berani masuk lagi ke dalam, gak berani masuk buat ngeliat memperhatikan. Jangan-jangan apa masih ada setannya, atau gimana gitu ya. Soalnya dia bener-bener bingung. Ini kira-kira, Farhan yang asli ini yang mana? Yang beneran di dalam, yang tadi aneh, atau yang baru balik? Akhirnya, Reza ini cuma diem doang kan ya, gak berani masuk ke dalam tuh. Cuma di pintu doang, Farhan masuk ke dalam nih. Farhan langsung masuk ke dapur, pengen ngambil piring nih, buat makan sahur nasi goreng. Pas dia jalan ke dapur, di situ Farhan ngerasain apa yang Reza rasain. Karena ketika dia jalan ke dapur, dia itu ngeliat di dapur ada Reza. Ada Reza duduk, lagi makan. Terus si Farhan ini kan balik badan don. Nah tadi kan di belakang gua nih, pas dia balik badan, Reza ada di depan pintu. Jadi di sini nih ada dua Reza, sama kayak tadi si Reza ngeliat ada dua Farhan. Itu langsung merinding berdua. Si Farhan langsung teriak. Dia langsung nutup mata, dan itu langsung teriak gini, please ya, ini bulan Ramadan, kok masih ada aja sih setan? Please yang setan asli, please pergi. Lalu tahu apa yang terjadi? Setelah dia ngomong kayak gitu kan hening dong. Dia buka mata, ternyata Reza yang duduk tadi, yang lagi makan, itu berdiri mendekat ke arah dia. Di situ Farhan langsung lompat. Itu nasi goreng kelempar entah kemana. Farhan pun langsung lari menuju ke depan. Menabrak Reza yang masih bengong aja di depan pintu. Karena dia juga ngeliat semua yang terjadi, dia ngeliat diri dia sendiri di dapur. Ketika Farhan lari ngelewatin dia, Reza pun sadar, dan dia pun ikutan lari tuh, keluar kamar. Lalu situ langsung ini, Sir, ini lu bener kan? Iya ini gue. Itu yang di dapur siapa? Anjir, ini kita salah pilih kos nih. Gimana dong?
Wah gak taulah, gak tahu mendengar teriakan yang bikin gaduh itu, ibu kos keluar, terus membentak mereka nih, berisik. Nah mereka berdua minta maaf lalu bertanya, Bu boleh nggak kita numpang sahur? Kita takut nih. Di situ reaksi ibu kosnya itu justru mengejutkan. Dia pun kayak sadar gitu, ataupun kayak ngerti gitu. Dia ngangguk langsung manggil mereka berdua masuk tuh ke rumah ibu kos, dan di situ pun mereka sahur. Singkat cerita mereka udah sahur, terus nunggu sampai hari agak mulai terang, dan di situ setelah agak terang, mereka baru berani masuk ke kosannya. Pas udah agak siang, mereka berdua ke ibu kos lagi. Cerita tentang apa yang mereka rasakan di situ, di situ baru terungkap nih, kalau ternyata di kamar kos yang mereka tempatin berdua, itu memang ada jin usil yang sering ganggu. Terus ibu kosnya malah ngomong gini, ya daripada kosong ya udah, ibu selain murah ajarlah Ladu Farhan sama Reza yang merasa dikerjain. Akhirnya pun gak jadi ngekos di situ. Mereka pun langsung pindah nyari ke tempat kosan ataupun kontrakan yang baru.